Satgas Garuda Merah Putih 2 terjunkan bantuan untuk Gaza. 100 siswa sekolah rakyat jadi paduan suara di Istana. Semarak kemerdekaan di Desa Pahlawan Setia. Gempa 6 magnitudo guncang Poso, Sulawesi Tengah. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Satgas Garuda Merah Putih 2 melaksanakan penerjunan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 2 pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara menerjunkan sebanyak 17,8 ton logistik yang terdiri dari makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di langit Gaza pada Minggu pagi. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang sebelumnya tiba di Yordania melaksanakan misi airdrop di langit Gaza. Sebanyak 66 personel gabungan dipimpin dan Satgas, Kolonel Penerbang Pugo Julianto terlibat dalam operasi ini. Dalam momen penuh haru, langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut menjadi simbol tanggal bersejarah 17 Agustus 1945. Bantuan yang diterjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan lainnya. Pemandangan dramatis langit Gaza yang dihujani bantuan Indonesia menjadi simbol nyata persahabatan dan solidaritas lintas bangsa. Misi ini sekaligus meneguhkan pesan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat suatu bangsa yang merdeka mampu berbagi semangat dan harapan dengan bangsa lain yang masih berjuang. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah dapur amal yang dikelola organisasi Al Jazair terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun, staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut. Sebuah dapur amal yang dikelola Al Jazair di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam. Namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza. Blokade bantuan dan barang komersial sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya mengenai aksi heroik seorang siswa sekolah dasar memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera lepas saat upacara peringatan HUT RI ke-80 viral di media sosial. Aksi ini terjadi di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan menuai pujian dari seluruh peserta upacara dan juga netizen. Inilah video amatir saat Raihan Dias Rinawi, seorang bocah kelas 5 SD yang tiba-tiba memanjat tiang bendera dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.
Bukan tanpa sebab, Raihan yang masih berusia 10 tahun ini nekat memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali pengait bendera yang lepas saat prosesi pengibaran. Saat Raihan tanpa ragu langsung memanjat tiang bendera, seluruh peserta upacara dan masyarakat pun langsung berteriak memberikan semangat kepada siswa SD Negeri 1 Waimuli itu. Tak perlu waktu lama, Raihan berhasil memperbaiki tali yang lepas supaya bendera merah putih dapat segera berkibar di momen peringatan HUT RI. Aksi ini pun viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Kepala SD Negeri 1 Waimuli, Agus Subagyo mengaku, aksi bak pahlawan yang dilakukan siswa kelas 5 SD tersebut membuatnya bangga dan terharu. Terlebih ini juga tanda bahwa semangat kemerdekaan ternyata juga bisa tumbuh dalam diri seorang anak kecil. Memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru nggak bahwa Raihan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga ya. Lemes nggak setelah naik tadi? Lemes ya. Senang. Ya alhamdulillah anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Divisi Humas Polri menggelar hataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizah di Yayasan Daarul Quran Indonesia, Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa Indonesia. Kegiatan yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini menjadi wujud rasa syukur Polri, sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa. Tak hanya dari Darul Quran, para hafidz dan hafizoh yang hadir juga berasal dari pesantren-pesantren di berbagai daerah Indonesia. Sejumlah ulama dan pengasuh pesantren turut hadir memberikan doa dan dukungan. Dalam pernyataannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan khataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizoh menjadi bentuk rasa syukur Polri atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya melalui kegiatan ini, Polri ingin memberikan doa terbaik untuk keselamatan bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian untuk negeri. Selain itu, di momentum HUT ke-80 kemerdekaan, para ulama juga menyampaikan doa khusus bagi keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Kemeriahan perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya berlangsung di Istana Merdeka. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Pesta Rakyat di Monas yang dipadati ribuan warga dari berbagai daerah. Berbagai pertunjukan seni, panggung hiburan hingga atraksi spektakuler, video mapping dan air mancur menari turut menyemarakan suasana peringatan kemerdekaan. Dan inilah laporan Jihan Nabila dari Pesta Rakyat di Monas yang berlangsung pada Minggu malam. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun, berdaulat bersatu, rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Dan tentunya untuk menyerukan ataupun memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, memang pemerintah ataupun Pemprov dari Jakarta ini menggelar pesta rakyat di kawasan Silang Monas, Jakarta sejak pagi tadi hingga nanti malam pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam nanti. Dan dapat saya sampaikan bahwa kalau tadi pantauan kami sejak pagi tadi masyarakat dari wilayah Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini memang sudah memenuhi ataupun memadati kawasan Silang Monas Jakarta untuk melihat langsung bagaimana prosesi dari detik-detik proklamasi dan juga pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentunya ini masyarakat juga ingin memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadiri pesta rakyat yang digelar oleh pemerintah di kawasan Silang Monas Jakarta ini. Dan tentunya dapat saya sampaikan juga pemirsa Sinpo TV bahwa memang situasi ataupun suasana di kawasan Silang Monas Jakarta ini memang terlihat sudah dipadati oleh masyarakat dan memang sudah ramai sekali begitu, bahkan tidak hanya di kawasan Silang Monas Jakarta tetapi memang dari pintu masuk kawasan Monas
ini baik dari arah patung kuda maupun dari pintu masuk lewat Irti ini memang sudah mulai dipadati ataupun sudah terlihat antrian panjang dari masyarakat yang ingin berbondong-bondong masuk ke dalam kawasan Monas Jakarta. Dan untuk Pesta Rakyat itu sendiri memang ini tadi pagi digelar pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 pagi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2 siang, dan nanti ini akan dilanjutkan pada sesi kedua yakni pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, yang tentunya ini pada pukul 19 nanti ataupun pukul 7 malam ini akan dimeriahkan dengan festival karnaval dari kawasan Monas Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan dapat saya sampaikan bahwa di kawasan Monas Jakarta ini terlihat panggung utama yang memang sudah disediakan oleh pemerintah begitu, dan juga di sisi kanan dan juga di sisi kiri ini terdapat videotron besar di mana para masyarakat ini bisa melihat dengan secara langsung prosesi penutupan ataupun penurunan dari bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta yang digelar pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga memang panggung di kawasan Silang Monas Jakarta ini memang dihadiri oleh artis-artis ibu kota Jakarta begitu, dan memang ini untuk menghibur dan juga memeriahkan acara dari Pesta Rakyat itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga pemirsa Sinpo TV bahwa para masyarakat ini memang sangat kompak begitu ya, menggunakan pakaian merah putih, serba merah putih begitu. Ini dikarenakan memang rasa nasionalis dan juga rasa cinta tanah air ini memang sangat terbukti dan juga sangat nyata. Bahkan memang sejak pagi tadi ini memang banyak sekali masyarakat yang ingin memadati kawasan Monas Jakarta. Dan tentunya kita juga akan melihat di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dari kawasan Monas Jakarta ini menunjukkan ataupun dilakukan pertunjukan cahaya dan juga teknologi. Ini memang diharapkan menjadi daya tarik utama dari kawasan Monas Jakarta sekaligus menutup dari rangkaian dari kemeriahan HUT ke-80 Republik Indonesia Jakarta di kawasan Monas Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dalam Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Monas Jakarta muncul satu atraksi yang langsung mencuri perhatian publik. Truk berhias celengan ayam Nagara Dana Rakca milik Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut naik di atasnya, menjadi sorotan utama Karnaval 17 Agustus. Karnaval HUT RI ke-80 di Monas Jakarta pada Minggu malam disambut antusias oleh ribuan masyarakat. Parade truk pemerintah berhias ornamen kreatif menjadi tontonan menarik. Namun satu yang paling mencuri perhatian adalah truk milik Kementerian Keuangan. Truk ini dilengkapi celengan ayam raksasa yang bernama Nagara Dana Rakca. Sebuah simbol tradisi menabung dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang naik di atas truk tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat di sepanjang rute karnaval. Di bagian sisi truk terlihat gambar program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Hiasan sayap emas rangkaian bunga segar dan hasil bumi menjadi lambang harapan Indonesia untuk terbang tinggi menuju Indonesia emas dengan APBN yang kredibel. Truk Kemenkeu yang dirancang oleh Ihsan Muda Bersemangat Nasionalisme ini terinspirasi dari tokoh Chipper dalam game Power Rumble buatan anak bangsa. Kehadiran Sri Mulyani di atas truk celengan ayam menjadi simbol bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya teknis keuangan, tapi juga cerminan kreativitas dan semangat rakyat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda, mengibarkan bendera merah putih di dasar laut, mengenakan kostum mermaid atau Putri Duyung. Shirley menyatakan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas.
Gubernur Maluku Utara Selly Coanda punya cara unik dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagramnya @s_tjo, Gubernur Selly mengibarkan bendera merah putih di dasar laut dengan mengenakan kostum mermaid atau putri duyung di Laut Sulamadaha, Kota Ternate. Selly juga menuturkan upacara HUT ke-80 RI di bawah laut menjadi pengingat bahwa selama ini perhatian kita terlalu terpusat di darat. Padahal 70% wilayah Indonesia adalah laut termasuk Maluku Utara. Selly menuturkan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas. Kegiatan ini bisa terselenggara berkat kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Wanita Selam Indonesia yang dipimpin oleh Tri Tito Karnavian serta perwakilan penyelam dari berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua DPR Puan Maharani membantah adanya kabar gaji anggota DPR periode 2024 hingga 2029 akan naik sebesar 3 juta per hari. Puan menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Belakangan ini viral di media sosial bahwa gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik 3 juta per hari, sehingga sebulan mendapatkan 100 juta. Kabar tersebut pun dibantah langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan ini diganti dengan uang kompensasi. Puan menyebut periode kali ini para anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan lagi. Oleh karena itu rumah jabatan tersebut telah diserahkan kembali kepada pemerintah sehingga anggota DPR mendapatkan uang kompensasi sebagai gantinya. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau Mungkin secepatnya. minggu ini mungkin? Mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya banyak terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan Pak? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cara unik dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Denpasar Bali memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Bersama 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali, Lanal Denpasar menggelar pengibaran bendera merah putih disertai pertunjukan barongsai dan liong di dasar laut. Kegiatan yang berlangsung di sekitar perairan Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali, sekaligus untuk menyampaikan pesan komitmen kuat terhadap persatuan nasional dan pelestarian budaya maritim.
Gegap gempita kemeriahan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di Bali bukan hanya diisi pawai dan upacara bendera. Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar berkolaborasi dengan 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali memiliki cara unik untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih serta atraksi unik yaitu suguhan liong dan barongsai yang dilakukan secara underwater melibatkan para penyelam di dasar laut perairan Tulamben, Karangasem. Sebelum beraksi, para penyelam wajib memakai peralatan selam lengkap, termasuk tabung oksigen. Atraksi yang berlangsung di dasar laut dengan kedalaman sekitar 6 hingga 8 meter tentu bukan hal yang mudah, lantaran arus bawah laut Tulamben yang cukup besar. Setelah menyelam hingga ke dasar laut, liong dan barongsai pun beraksi dengan energik dan dinamis. Dengan lincah, liong dan barongsai secara apik meliuk-liuk di antara terumbu karang. Sejumlah manuver akrobatik berulang kali dipertunjukkan, di antaranya menggerakkan kepala dengan keras serta melonjak-lonjak. Pengibaran bendera merah putih ditambah pertunjukan liong dan barongsai di dasar laut tentu tidaklah semudah saat beraksi di darat. Selain menghadapi tekanan air, para penyelam tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjaga keseimbangan, terutama menahan topeng barongsai yang bobotnya mencapai puluhan kilogram agar tidak mengapung. Semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang mencintai laut akan bergabung bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Denpasar. Kami berharap semua komunitas yang mencintai laut, yang mencintai maritim, bergabung bersama kami, Lanal Denpasar, TNI Angkatan Laut, untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bersama-sama di Denpasar ini. Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut Cokorda Pemayun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong keterlibatan aktif TNI AL dalam kegiatan sosial budaya sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim berbasis rakyat. Pengibaran bendera di bawah laut ini bukan sekedar simbol, tapi pesan kuat bahwa laut adalah ruang juang, ruang hidup, dan juga ruang pemersatu bangsa. Kolaborasi dengan organisasi budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa semangat merah putih menjadi pemersatu tanpa memandang latar belakang seseorang. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan satuan TNI AL lainnya dalam memperingati HUT Republik Indonesia tidak hanya dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata menjaga laut, budaya, dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Prabowo joget tabola bale bersama masyarakat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, momen sakral yang terjadi dalam prosesi kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi dibawa ke Istana Merdeka Jakarta dengan formasi lengkap, mulai dari lini pengawalan kendaraan hingga pasukan berkuda. Proses kirap ini berlangsung mulai dari Cawan Monas hingga berakhir di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Lalu bagaimana detail dari pengawalan prosesi kirap bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi tersebut? Berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, ada Max Munte dan juru kamera Dava Rizkyano. Dan pemirsa, ini merupakan detik-detik prosesi penghantaran dari draft ataupun duplikat dari bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi, yang dimana tepat seperti yang Anda sedang saksikan, ini memang prosesi kirap bendera duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tadi berlangsung melalui kawasan Cawan Monas pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, di mana memang untuk mekanisme penghantaran tadi ini memang pada pukul 7:20 pagi tadi ini memang pelaksanaan kirap duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dari Monas menuju kawasan Istana Merdeka Jakarta.
Dan setelah itu 18 menit berselang, ini memang kirap duplikat bendera pusaka dan naskah teks proklamasi tiba di Istana Merdeka dengan rangkaian motor listrik melintasi ke dalam istana menuju ke MA, drum band standby di jalur pintu 2 istana. Memang untuk prosesi ini berada ataupun secara formasi ini memang terdiri dari 45 motor listrik polisi militer. Kemudian setelah dari rangkaian motor listrik dari polisi militer ini sendiri ada sebanyak 130 drum band dari Taruna Akademi TNI dan juga 40 drum band Taruna Akpol sendiri. Setelah itu memang di barisan ketiga ini memang dikawal oleh 17 pasukan bendera. Maksudnya 17 pasukan berkuda kawal depan. Itu berada di baris ketiga dari prosesi kirap ini sendiri. Setelah itu, barisan selanjutnya ini langsung berada di inti barisan ataupun inti dari prosesi kirap ini, di mana ada 2 purna paskibraka dan juga 2 kawal duplikat bendera pusaka dan 8 kuda penarik. Dan setelah itu dari barisan belakang ini dijaga oleh 80 pasukan berkuda pengawal dari belakang. Dan terakhir ada 76 personil pakaian kerajaan. Yang sedang Anda saksikan saat ini memang adanya setelah prosesi ataupun barisan dari motor listrik polisi militer ini memang langsung disambut oleh kirap ataupun pengawalan dari pasukan berkuda yang mengawal dari kedua purna paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Memang pemirsa, sebelum prosesi kirap ini berlangsung, adanya sterilisasi kawasan ataupun ruas jalan dari pintu Merdeka Barat menuju pintu 1 istana ini memang telah disterilkan untuk prosesi ataupun dari kirap ini dapat berlangsung dengan lancar. Setelah barisan berkuda, selanjutnya Anda sedang menyaksikan drum band. 130 drum band dari Taruna Akademi TNI dan juga 40 drum band dari Taruna Akademisi Kepolisian. Memang untuk prosesi dari kirap ini sendiri terdiri dari 2 ruas, di mana ruas inti sebagai ruas gelaran ataupun ruas prosesi dari kirap. Sedangkan di sisi kirinya ini memang ruas dari Transjakarta untuk melintasi dari kawasan ini sendiri. Setelah barisan dari drum band, ini merupakan barisan inti, di mana yang sedang Anda saksikan ini merupakan barisan dari pasukan berkuda yang mengawal secara langsung duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang segera dihantarkan menuju Istana Merdeka Jakarta untuk nantinya akan dibacakan. Dan juga bendera pusaka tersebut akan dikibarkan pada pukul
10 pagi nanti. Pasukan berkuda kawal depan ini terdiri dari 17 banyaknya pasukan. Memang antusias dari masyarakat sendiri cukup padat begitu, di mana masyarakat yang tidak memiliki akses masuk ke halaman Istana Merdeka Jakarta sebagai tamu undangan, para masyarakat tersebut dapat menyaksikan prosesi kirap dari luar lingkar halaman Istana Jakarta dan juga dari kawasan Silang Monas. Memang masyarakat yang berada di kawasan ini sudah tumpah ruah ataupun memadati sejak pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat untuk dapat menyaksikan rangkaian prosesi perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun yang berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan inilah pemirsa, kedua paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang semula diambil ataupun dibawakan melalui cawan Monas menuju kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dan setelah barisan dari para pengawal dari bendera duplikat merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang sedang Anda saksikan merupakan peragaan ataupun sejumlah personil yang menggunakan pakaian kerajaan yang ada di tanah air Indonesia. Dan setelah itu ditutup dengan 3 mobil maung sebagai lapisan terakhir pengawal prosesi kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Dan pemirsa, memang demikian dari rangkaian prosesi kirap duplikat bendera pusaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang semula diambil ataupun melalui prosesi dari cawan Monas menuju ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Max juru kamera Dava Rizkiano, tim liputan Sinpo TV. Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih dengan hikmat sebelum dikibarkan pada upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Momen itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera oleh paskibraka di bawah Komando Komandan Upacara Kopassus. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan penghormatan mendalam kepada bendera merah putih sebelum upacara pengibaran berlangsung dalam peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2025. Terlihat paskibraka pembawa baki Bianca Alicia Cristabella lantang menyerahkan bendera kepada Presiden Prabowo. Dengan penuh hikmat, Prabowo merapikan kain di atas baki yang dibawa Bianca dan memindahkan bendera ke atas baki tersebut. Sebelum melepasnya, ia merunduk lalu mencium sang saka merah putih sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, Bianca kembali ke barisan setelah meninggalkan podium. Pengibaran bendera dilanjutkan oleh tim Indonesia Berdaulat dengan dukungan pembentang El Rayi Mujahid Faki dan penggerek Farel Aganta Irawan, serta Nindya Elsani Fawas dari Jambi yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki. Sementara komandan upacara tahun ini dijabat oleh Kolonel Infanteri Amril Hairuman Tehu Pelasuri dari Kopassus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Tim Indonesia Berdaulat membentuk formasi angka 80 saat mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Di sisi kiri pasukan berbaris membentuk angka 8, sementara itu pasukan di sisi kanan membentuk angka 0. Barisan tim Indonesia Berdaulat terlihat seperti angka 80 seperti usia Republik Indonesia. Dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus 2025, tim Indonesia Berdaulat membentuk formasi angka 80 saat mengibarkan bendera merah putih disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bianca Alicia Cristabella lantang membawa bendera yang dikawal oleh pasukan Paskibraka. Setibanya di tiang bendera, pasukan membagi diri menjadi 2 kelompok. Di sisi kiri terbentuk angka 8, sementara di sisi kanan terbentuk angka 0, menggambarkan usia ke-80 Republik Indonesia. 3 anggota tim Indonesia Berdaulat, Arka Bintang Iskauter, Al-Raye Mujahid Faki, dan Farel Alganta Irawan, maju ke depan tiang. Bianca menyerahkan bendera untuk dikibarkan serta diiringi lagu Indonesia Raya. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo yang menyaksikan tampak terharu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Langit Jakarta dipenuhi atraksi udara spektakuler dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. The Jupiters atau Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara tampil bersama jajaran pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle hingga Hawk memukau para tamu undangan hingga masyarakat yang berada di sekitaran Monas, Jakarta Pusat. Ada sejumlah pesawat yang ditampilkan yakni F-16 Fighting Falcon, T-501 Golden Eagle, dan Hawks yang membentuk formasi 80 melambangkan usia bangsa saat ini. Penerbangan pesawat F-16 menyampaikan ucapan selamat hari kemerdekaan. Selain itu, atraksi Flypast juga diisi oleh tim Jupiter Aerobatic Team yang bermanuver udara dengan mengeluarkan asap berwarna merah dan putih di langit Jakarta. Meski cuaca cukup terik, masyarakat sangat antusias menyaksikan pertunjukan tersebut. Mereka tak lupa mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen pesawat tempur yang terbang rendah itu. Tampak juga Presiden Prabowo Subianto memberikan tepuk tangan kepada para prajurit-prajurit di kokpit pesawat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengapresiasi perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu pagi. Menurutnya perayaan HUT kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang kini teks proklamasi dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Dasko menghadiri perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu pagi. Dasko tiba bersama sang istri tercinta dengan mengenakan pakaian adat. Dalam perayaan HUT RI tersebut, dirinya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang membacakan langsung naskah teks proklamasi. Pasalnya, perayaan kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Bahkan, ia juga turut mengapresiasi kekompakan dari Satuan Polri dan TNI serta kesenian yang ditampilkan dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan di Istana pada hari ini dengan kesan yang menurut saya berbeda dengan di waktu yang lalu, di mana ada kita lihat kekuatan alutsista kita dan kekompakan TNI Polri dalam memperingati kemerdekaan, dan tadi macam-macam kesenian yang tidak biasa. Ya kan, kalau inspektur upacara memang biasa baca proklamasi, tapi ini baru pertama kali memang Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun 80 kemerdekaan. Bang Presiden baju adat apa? Baju adatnya, Bang? Melayu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Heyman menyampaikan ucapan selamat HUT RI 80 kepada seluruh rakyat Indonesia. Peter mengatakan bahwa seluruh staf Kedutaan Besar serta Konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Kuasa usaha AD Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Heyman, menyampaikan ucapan selamat HUT RI ke-80 kepada seluruh rakyat Indonesia.
Peter mengatakan bahwa seluruh staf kedutaan besar serta konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Menurutnya, momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia dalam kekayaan budayanya dan semangat demokrasinya. Selain itu, Peter juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka dengan lantang dan menunjukkan dukungan untuk Indonesia dalam bidang kerjasama apapun. Hai, saya Pak Peter, kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Atas nama seluruh staf Kedutaan Besar serta konsulat AS di Surabaya dan Medan, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia, kekayaan budayanya, dan semangat demokrasinya. Amerika Serikat bangga dapat merayakan momen ini bersama Indonesia, sahabat dan mitra strategis kami. Kami menantikan kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Menurutnya, Amerika Serikat merasa bangga untuk dapat merayakan momen ini bersama Indonesia yang merupakan negara sahabat sekaligus mitra strategis. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat juga menantikan kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan Indonesia di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sebanyak 100 siswa sekolah rakyat terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara usai pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Penampilan ini bukan sekedar penampilan seni, melainkan juga simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia. Suasana pagi Istana Merdeka Jakarta terasa semakin meriah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI, di mana hadir ratusan senyum ceria dari sejumlah anak-anak sekolah rakyat. Mereka dapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Sebanyak 100 siswa-siswi dari berbagai daerah di Indonesia terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara membawakan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Siswa-siswi sekolah rakyat ini datang dari Aceh hingga Jayapura. Mereka adalah anak-anak dari 12 sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang tergabung menjadi satu suara harmoni untuk bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Momen ikonik perayaan Hari Kemerdekaan kembali tercetak. Kali ini momen Presiden Prabowo Subianto yang ikut meramaikan joget Tabola Bale bersama tamu undangan. Lagu Tabola Bale yang mencairkan suasana di Istana Merdeka sontak membuat masyarakat dan para tamu undangan, termasuk para menteri juga Presiden Prabowo Subianto asyik berjoget di tengah lapangan. Setiap tahunnya perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta selalu menghasilkan momen-momen menarik. Salah satu momen yang menjadi sorotan publik terjadi juga di perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Momen tersebut terjadi saat Presiden Prabowo Subianto ikut serta berjoget Tabola Bale setelah rangkaian upacara selesai. Meski hanya berlangsung beberapa saat, momen ini disoroti publik karena Presiden secara langsung membaur dengan masyarakat dan tamu undangan yang ikut berjoget. Lagu Tabola Bale yang mendadak mencairkan suasana di Istana Merdeka membuat tamu undangan, juga jajaran menteri berdiri dari kursi mereka untuk berjoget ke tengah lapangan, lalu disusul oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Juliandri Farizal, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain ada momen spesial dalam perayaan HUT ke-80 RI terasa begitu hidup di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Basuki Hadi Mulyono menyanyikan lagu bersama masyarakat menambah semangat kemerdekaan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara berlangsung meriah dan penuh semangat kebangsaan. Terasa kuat di setiap sudut perhelatan yang diikuti oleh ribuan warga. Acara semakin hikmat dengan persembahan lagu kebangsaan yang dibawakan oleh Twilight Orchestra dan paduan suara IKN, dipimpin langsung oleh Maestro Adi MS.
Selain itu, Basuki Hadi Mulyono juga mempersembahkan lagu pop timur serta lagu-lagu dangdut Indonesia yang dijanjikan bersama masyarakat setempat, menambah kehangatan dan semangat persatuan dalam perayaan tersebut. Tidak hanya hiburan, Basuki juga membagikan door prize kepada warga yang hadir sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Hadiah-hadiah menarik ini membuat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di IKN semakin berkesan dan penuh kegembiraan. Acara ini menjadi momen penting yang menegaskan semangat patriotisme serta harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Panjat Pinang meriahkan HUT ke-80 Indonesia di Ancol. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, masih dalam suasana kemerdekaan ke-80 tahun Indonesia, pemerintah Desa Pahlawan Setia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memeriahkan momentum ini dengan beragam perlombaan. Untuk makin memeriahkan dan memberikan semangat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, panitia menghadirkan grand prize bagi peserta perlombaan, yaitu 4 paket kuota umroh. Pemerintah Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merayakan Hari Ulang Tahun RI ke-80 tahun dengan mengadakan gerak jalan sehat dan beragam perlombaan variatif bagi masyarakat. Kepala Desa Pahlawan Setia Zainal Abidin mengungkapkan gelaran semarak ini dipersiapkan dalam kurun waktu 1 minggu dengan total masyarakat yang ikut serta sebanyak 2.000 orang. Acara ini juga melibatkan usaha kecil mikro menengah setempat untuk meningkatkan perekonomian di desa. Adapun Zainal membeberkan hadiah yang disiapkan pada acara ini berkolaborasi dengan Aryawan Center dan juga Sinpo TV. Untuk hadiah hiburan terdapat peralatan rumah tangga, 3 buah sepeda, hingga beragam hadiah lainnya. Yang menjadi sorotan masyarakat pada acara kali ini adalah hadirnya grand prize, yaitu 4 paket umroh bagi masyarakat Desa Pahlawan Setia. Selain jalan sehat, panitia Desa Pahlawan Setia menghadirkan perlombaan seru lainnya, yaitu Panjat Pinang juga menjadi sorotan utama masyarakat, dengan total hadiah mencapai 25 juta rupiah. Untuk door prize hadiah ini kita berkolaborasi dengan Pak Aryawan Center. Nah, alhamdulillah beliau bisa memberikan kontribusi terhadap gerak jalan yang ada di Desa Pahlawan Setia ini. Karena memang orang tua saya yang mengembangkan yang memberi program ini terhadap saya. Memberi program ini terhadap saya, memang sebelum saya orang tua saya memberangkatkan umroh pada masyarakat Desa Pahlawan Setia bagi yang dipilih oleh orang tua saya. Gitu. Makanya saya mengikuti program orang tua saya sehingga saya bisa memberikan umroh terhadap masyarakat Pahlawan Setia. Alhamdulillah tahun ini saya 3 orang umroh untuk masyarakat Desa Pahlawan Setia. Di hari ini 2 orang, kemarin saya pilih langsung ada 1 orang untuk masyarakat Desa Pahlawan Setia. Jumlah tahun ini 3 orang. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pengamanan dari insan TNI dan Polri setempat dari awal hingga kegiatan tersebut selesai. Dari Kabupaten Bekasi, Max Juru Kamera Aizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Taman Impian Jaya Ancol menjadi destinasi wisata alternatif bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur panjang dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Bahkan hingga Senin siang, jumlah wisatawan yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol mengalami kenaikan hingga 50.000 orang. Dan berikut laporan Sri Dewi di Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa Sinpo TV dalam rangka menghabiskan waktu luang di peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, ini sejumlah masyarakat memilih untuk berwisata atau berlibur bersama keluarganya di salah satu tempat wisata. Ini tempat saya berdiri saat ini, saya berada di Taman Impian Jaya Ancol, yakni di sekitaran pantainya. Dan memang bisa dilihat saat ini meskipun cuaca terik dengan panas matahari, namun tidak menyurutkan para antusias warga untuk datang ke Pantai Ancol dan
bisa dilihat belakang saya ini saat ini anak-anak kecil dan juga bersama dengan ayah dan ibunya ini menikmati bermain air dengan seru begitu ya, dan tak hanya bermain air saja tapi Anda juga bisa menerbangkan layang-layang seperti di belakang saya saat ini. Anda bisa melihat melalui kamera ini layang-layang diterbangkan karena memang anginnya saat ini besar sekali begitu, dan bahkan kalau kita lihat ini pantai Ancol sendiri sepertinya sedang mengalami pasang karena biasanya pantai pasir yang berada di pesisir pantai ini airnya tidak sampai ke pesisir. Dan juga untuk melihat seperti apa antusiasme masyarakat, saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung, yakni di belakang saya ada yang sedang bersantai-santai sepertinya nih. Selamat siang Kakak, boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Sofwa dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke Kakak, jauh-jauh ke sini sama siapa dan sudah kemana aja nih di Ancol? Aku kesini bareng keluarga, terus juga dari ujung juga dari sini. Udah menikmati apa aja sih Kak di Ancol di pantainya? Apa? Naik kapalnya, terus juga main pasirnya, berenang. Seru nggak Kak? Seru banget. Ini setelah ini mau ke mana lagi nih di Ancol? Paling sampai sini malam, kayak masih di sini deh. Kenapa sih pilih liburan di Ancol di sekian banyak tempat wisata lain? Karena ini tempat yang dari kecil saya, soalnya saya sering waktu kecil pernah kesini juga, sering malah. Oke, dekat rumah berarti? Iya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Nah itu dia, memang Pantai Ancol ini masih menjadi primadona di mata masyarakat dikarenakan memang lokasi yang strategis dan untuk warga Jakarta sendiri ini tidak jauh dari rumah mereka. Dan memang berdasarkan data ini sekitar 16.000 orang ini sudah memasuki wilayah Ancol pada hari Minggu kemarin. Bahkan pada hari Sabtu kemarin ini sudah ada 30.000 wisatawan lebih yang diterima oleh Ancol dan untuk para pengunjung menikmati wisata-wisata di Ancol. Nah, untuk pemirsa yang akan menghabiskan waktu liburannya di masa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nah Anda bisa mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pantai Ancol berubah jadi arena kegembiraan dan ketegangan dalam Lomba Panjat Pinang yang jadi ikon perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga menyaksikan lomba tradisional yang penuh keceriaan, kekuatan, dan kerjasama tim untuk merebut hadiah di puncak pohon pinang. Pantai Ancol, Jakarta berubah menjadi arena penuh ketegangan dan tawa. Saat lomba panjat pinang digelar pada Minggu sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Rekaman gambar memperlihatkan tim-tim yang berusaha memanjat pohon pinang yang licin oleh oli untuk merebut berbagai hadiah yang menggantung di atas, mulai dari kulkas, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. Untuk mencapainya, para peserta membentuk menara manusia dengan anggota terkuat di bagian dasar dan yang paling cekatan mendaki bahu teman untuk menggapai puncak. Seorang peserta asal Jepang mengaku senang mengikuti lomba ini. Meski merasa sedikit takut karena harus berada di ketinggian, sementara seorang peserta perempuan mengungkapkan kelelahan tak menghalangi semangat untuk tetap berjuang. Tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memperingati 17 Agustus, Panjat Pinang. Seru banget, takut, capek, tapi seru. Iya. Sekali lagi terima kasih Enggak ada perbedaan. Iya, tetap semangat. Tradisi panjat pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini terus dilanjutkan sebagai simbol persatuan, kekuatan, dan semangat juang rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, biasanya aktivitas memancing ikan dilakukan orang pada umumnya di sejumlah lokasi pemancingan seperti empang, kali, maupun di laut. Namun berbeda dengan yang dilakukan warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi lomba yang berbeda dihadirkan warga, yaitu memancing ikan lele di parit yang berada di permukiman mereka. Terik panas matahari tak menyurutkan antusias warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat saat tengah memancing ikan. Bukan memancing ikan mas atau mujair ataupun ikan nila, namun melainkan memancing ikan lele yang ditebar pihak panitia 17-an di saluran air atau parit. Meski demikian, baik yang muda hingga sudah lanjut usia,
warga dengan alat pancing dan umpan yang juga disediakan panitia tampak sangat berkonsentrasi mendapatkan ikan lele dalam perlombaan tersebut. Kegiatan memancing ikan lele di saluran air merupakan salah satu perlombaan unik yang diikuti warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-80. Sebanyak 30 ekor ikan lele mulai dari yang sedang hingga jumbo telah disebar pihak panitia di saluran air tersebut. Bagi warga yang mendapatkan ikan lele hasil pancingannya, boleh membawanya pulang ke rumah. Namun bagi warga yang mendapatkan ikan lele jumbo, pihak panitia akan memberikan door prize hadiah hiburan lainnya yang telah disiapkan. Digelarnya lomba memancing ikan lele di 35 titik saluran air tersebut, lantaran warga mengaku tak memiliki lokasi pemancingan pada umumnya. Lagi mancing nih lomba 17-an. Mancing ikan lele. Iya. Dapat nih, lihat aja kalau nggak percaya tuh. Baru dapat 3. Iya benar, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Semoga negara kita makin maju, adil, makmur, sejahtera. Bawa pancingan di got. Saat ini sedang apa, Bu? Nah, lagi lomba ini. 17-an. Mancing apa, Bu? Sama mancing lele. Ya nggak tahu. Tahu Pak RT-nya urusannya begini. HUT RI. Mudah-mudahan sukses terus ya, merdeka. Aman ya. Kegiatan apa warga kumpul di pinggir got, Bang? Bawa pancingan lagi, Bang. Nah, jadi ini kan kita memperingati hari kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Nah, ini kita sebagai panitia ngadain untuk mancing di got. Tiap tahunnya pasti kita ngadain kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya ini tadi pagi kita terjunin ada 30 kilo kurang lebih. 30 ekor. Ikan apa? Ikan lele, Bang. Ikan lele. Bang, kenapa di pinggir got, Bang? Ya karena kita nggak ada empang, Bang. Jadi ya kita mampatin aja yang ada. Ya kan? Jadi kita makanya got aja. Bang, peserta ada berapa, Bang? Peserta kurang lebih di sini ada lapaknya 35. Semalam kita cat, ya ada 35. Bang, Yap. itu hadiah yang diberikan oleh panitia apa, Bang? Wah ada, Bang. Pokoknya kita ada door prize-nya, Bang. Kalau dapat yang gede, yang jumbo, ada door prize-nya. Aman. Ikan boleh dibawa pulang. Selain perlombaan serupa terus diadakan setiap tahunnya di hari kemerdekaan yang ke-80, warga berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Masyarakat Kota Bandung memperingati HUT ke-80 RI dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberi hormat kepada bendera merah putih raksasa yang dibentangkan di flyover Mohtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Minggu siang. Dalam momen ini, masyarakat antusias untuk datang dan melakukan hormat kepada bendera merah putih saat mereka berkendara. Seperti inilah detik-detik pengibaran bendera raksasa dikibarkan di persimpangan Cikapayang, Gadok, Kota Bandung. Tepat pukul 10:07 waktu Indonesia bagian Barat, petugas Diskar PB Kota Bandung mengibarkan bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter. Dari atas flyover Mohtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati. Proses pengibaran bendera dilakukan oleh 8 orang petugas Diskar PB Kota Bandung. Mereka turun dari atas flyover dengan seutas tali sembari membentangkan merah putih. Aksi tersebut bertajuk 3 menit untuk Indonesia. Sementara masyarakat yang antusias berdatangan berhenti sementara saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Menurut salah seorang petugas pengibar bendera, dalam momen HUT RI yang ke-80 ini dirinya bangga mengibarkan bendera raksasa. Persiapan yang matang hingga tidak ada kendala dalam pengibaran bendera merah putih tersebut. Pengibaran ini sangat luar biasa bagi kita. Ini adalah salah satu ekspresi cinta kita kepada tanah air. Kita mengibarkan bendera dengan ukuran bendera yang tidak kecil, kurang lebih 20 sampai 20 meter kali 6 meter gitu. Ada kendala nggak, Kang? Sejauh ini ketika melaksanakan pengibaran bendera kita alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Selama tadi pemasangan sistem pun dari jam 1 malam kita pasang sistem, kemudian kita gladi kotor, gladi bersih, dan sampai hari ini alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Menurut sejumlah warga, Hari Kemerdekaan di HUT ke-80 RI ini menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi. Ya sengaja tuh. Teh gimana Teh tadi ngelihat pengibaran bendera di
keluar sini tuh? Wah, pokoknya terharu ya. Biasanya kan saya nggak pernah upacara di outdoor ya. Sekarang saya upacara di outdoor. Rasanya enak banget, nyaman. Terus suasananya juga lebih natural gitu. Itu aja sih paling. Tanggapannya tadi gimana teh? Kan ini dikibarnya semua petugas ini gimana Pak? Keren, luar biasa. Kita dari Dinas Pemadam Kebakaran ya, rescue yang ngibarinnya. Mereka antusias luar biasa pokoknya, dengan bendera merah putih dikibarin di hari kemerdekaan 17 Agustus 2005. Katanya biasanya upacaranya dilaksanakan indoor, sekarang outdoor, jadi surprise banget. Dan mudah-mudahan sampai generasi selanjutnya tetap melaksanakan upacara-upacara yang unik seperti ini tanpa hilang kesakralannya. Itu merdeka, terus anak muda semangat di tengah gejolak kepemerintahan seperti ini. Tetap semangat, tetap positive thinking, bekerja keras, jangan menyerah. Aksi pengibaran bendera ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan memberi penghormatan untuk bendera merah putih. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kemeriahan peringatan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga terasa istimewa bagi belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa. Penyintas ODGJ sangat antusias mengikuti berbagai lomba yang digelar di kantor desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung Barat. Seperti inilah keceriaan belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mengikuti lomba Agustusan dalam rangka menyambut Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 di kantor desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung Barat. Dibimbing oleh komunitas Lentera Jiwa, mereka nampak ceria mengikuti berbagai perlombaan seperti memasukkan pensil ke botol, estafet tepung terigu, dan memakai sarung dengan melempar balon. Meski memiliki gangguan mental, penyintas ODGJ ini tetap antusias mengikuti berbagai perlombaan. Salah seorang penyintas ODGJ mengatakan, dirinya merasa senang ikut lomba menyambut HUT RI ke-80. Dirinya berharap di Hari Jadi Kemerdekaan Indonesia ini, agar pemerintah lebih peduli dengan para penyintas ODGJ. Gangguan jiwa. Kenapa sampai mau ikut Lentera Jiwa ini nih kamu? Motivasinya bagus juga, terus jadi lebih semangat. Indonesianya makin maju, terus kami di sini makin sehat. Udah. Sementara itu, komunitas Lentera Jiwa mengatakan perlombaan seperti ini sebagai bentuk dukungan kepada mereka, sehingga keberadaannya semakin diakui. Sebab dukungan seperti ini sangat dibutuhkan agar keberadaan mereka semakin dijauhkan dari stigma negatif. Kalau kita biasa tiap tahun mengadakan lomba buat sahabat jiwa itu sendiri untuk mengasih support, dukungan, biar sahabat jiwa itu sendiri tidak merasa dikucilkan dan kita sama-sama duduk bersama, bisa bareng-bareng untuk perlombaan. Perlombaannya apa aja, Bu? Perlombaannya untuk meningkatkan motorik ingatan, kita ada kupas telur, ada pensil masuk ke botol, terus ada estafet sarung, ada lomba joget balon. Harapan kita ke depannya biar si sahabat jiwa itu sendiri di kalangan masyarakat bisa diterima dan bisa memanusiakan manusia. Alhamdulillah kalau menurut saya, karena saya sudah terbiasa dengan sahabat jiwa yang tidak ada kesulitan, cuman sedikit kita harus sabar untuk melatih atau menuntun sahabat jiwa itu sendiri. Diharapkan dengan kegiatan Lomba Agustusan ini, keberadaan penyintas ODGJ tidak dikucilkan dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga bisa memanusiakan manusia. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80, ribuan driver Gojek Indonesia menggelar konvoi berskala besar yang menghadirkan 2.105 driver ojek online di Jakarta.
Antusiasme ribuan driver yang turun ke jalan pada 17 Agustus 2025 membuat perayaan HUT RI ke-80 kian meriah dan bermakna. Sebanyak 80 Srikandi driver perempuan dan 2025 driver laki-laki turut berpartisipasi dalam acara ini. Konvoi tak hanya memeriahkan perayaan HUT RI ke-80, namun juga memecahkan rekor muri sebagai konvoi driver ojek online terbanyak dalam sejarah. Acara ini dikemas sebagai simbol semangat kebersamaan dan persatuan, serta menjadi momen untuk menghargai peran penting mitra driver sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. Konvoi dimulai dari titik start di MT Haryono Cawang, melintasi jalur utama hingga Bundaran Selipi, dan berakhir kembali di titik permulaan. Sepanjang perjalanan, masyarakat yang menyaksikan di sepanjang rute memberikan aplikasi dan sorak-sorai, menjadikan suasana perayaan makin hidup dan berwarna. Tak hanya sekedar konvoi, acara ini juga mengusung pesan untuk terus menjaga semangat juang, membangun persatuan dan memberikan inspirasi bagi masyarakat, terutama melalui kisah para mitra driver yang tetap produktif meski usia sudah tak muda lagi. Seru, kita berpanas-panasan, ya sempat juga bermacet-macetan, ya banyak juga dari umum yang memang kaget ya, dalam arti kaget memang kaget karena ada konvoi yang begitu banyak dari Gojek ini. Antusiasme dari teman-teman Gojek sendiri seperti apa? Antusiasmenya sampai detik ini pun mereka tetap semangat untuk mengikuti acara ini. Bagi para driver ojol, keberhasilan memecahkan rekor muri ini bukan sekedar prestasi, melainkan penghargaan bagi mitra driver yang menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan dan ekosistem digital di Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari CEO Danantara, Rosan Roslani melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk melihat lokasi pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan meninjau 10 opsi lokasi dan menerima berbagai masukan dari developer dan kontraktor. Dalam rangka menjalankan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah dan Jeddah untuk melanjutkan rencana pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan mendatangi secara langsung 10 opsi lokasi dan bertemu dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan infrastruktur pendukung seperti Kementerian Haji, Kementerian Investasi, dan Royal Commission of Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah, dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagram pribadi @rosanroslani, dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan masukan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan penghormatan kepada para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Alaska setelah pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini membawa pesan geopolitik di tengah hubungan kompleks kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berlutut dan meletakkan bunga di makam para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Fort Richardson National Cemetery dekat Anchorage, Alaska. Makam ini didedikasikan untuk para penerbang Uni Soviet yang gugur saat Perang Dunia Kedua. Batu nisan putih dengan ukiran nama dan pangkat memperingati para pilot yang tewas saat latihan atau mengantarkan pesawat buatan Amerika ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease. Pada masa itu, Amerika Serikat memasok hampir 8.000 pesawat dan perlengkapan perang lainnya untuk Uni Soviet dalam perang melawan Nazi Jerman. Sebagian pilot tewas akibat kecelakaan atau cuaca ekstrim setelah semula dimakamkan di Fairbanks dan Nome. Jenazah mereka dipindahkan pada tahun 1946 ke Fort Richardson oleh otoritas Amerika. Selama beberapa dekade, makam ini tidak terdata dalam catatan resmi Rusia hingga pada tahun 1990, delegasi Komite Veteran Perang Uni Soviet mengonfirmasi sejarahnya. Pada tahun 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan kepada Virginia Walker
Direktur Bakam, atas upaya merawat situs bersejarah ini. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska juga memiliki makna geopolitik. Alaska pernah menjadi wilayah Rusia sebelum dibeli Amerika pada tahun 1867, seharga $7,2 juta. Hari ini pangkalan militer Joint Base Elmendorf-Richardson menjadi markas pertahanan Arktik Amerika Serikat dan hanya dipisahkan beberapa mil dari Rusia di Selat Bering, Alaska, menjadi titik strategis untuk membahas keamanan kawasan sumber daya Arktik dan jalur pelayaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ratusan lentera menghiasi Taman Yusupov di Saint Petersburg pada Jumat malam. Festival Dreamfest membawa suasana magis dengan pendar lampu di atas permukaan air. Ratusan lentera menyinari kolam di Taman Yusupov pada Jumat malam saat festival Air Dreamers resmi dibuka di Saint Petersburg. Suasana malam terlihat magis saat pengunjung melepaskan lentera ke permukaan air, mengabadikan foto, dan bersantai di atas rumput. Seorang pengunjung, Alina Fedeseyeva, mengungkapkan ia hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Sementara pengunjung lain, Vadim Shorin, memuji keindahan pertunjukan malam. Festival Dreamfest berlangsung dari 15 hingga 17 Agustus dengan rangkaian acara simfoni, konser piano, pesta kostum, pertunjukan cahaya, instalasi seni, serta permainan untuk anak-anak. Pengunjung juga diajak untuk membuat harapan rahasia dan mengapungkan lentera sebagai simbol harapan di atas air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Banjir besar terjang wilayah Pakistan tewaskan ratusan orang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya mengenai peristiwa gempa bermagnitudo 6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km yang berpusat di darat sekitar 18 km barat Laut Poso. Akibatnya puluhan bangunan mengalami kerusakan dan sebanyak 32 warga dilaporkan luka-luka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 6.38 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan pusat gempa berada di darat sekitar 18 km barat Laut Poso, tercatat sudah terjadi 15 kali gempa susulan. Meski guncangan dirasakan kuat selama sekitar 15 detik di wilayah Poso pesisir, gempa ini dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan warga desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape merasakan dampak guncangan paling kuat. Ketua BPBD Sulawesi Tengah Akris melaporkan sebanyak 32 warga luka-luka dengan 16 orang diantaranya harus dirujuk ke RSUD Poso, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Sementara itu data kerusakan bangunan meliputi 4 unit rumah rusak berat, 33 rumah rusak ringan, 1 gedung SDN 1 Tangkura, dan 3 fasilitas ibadah yakni Gereja Elim Desa Masani, Gereja Gloria, dan GPD El Mahnaim. Dari Poso, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Banjir besar melanda wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan.
Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari dalam negeri, seorang pria bernama Sarmanto, berusia 55 tahun, diamankan warga dan petugas kepolisian di rumahnya, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaku diamankan lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Warga Kampung Empang RT 004007 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dihebohkan dengan adanya penangkapan seorang pria bernama Sarmanto usia 55 tahun lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Sarmanto ditangkap warga dan juga petugas kepolisian setelah ibu korban yaitu istri pelaku melaporkan adanya tindakan cabul yang dilakukan oleh suaminya kepada ketua RT setempat. Dan ketua RT pun melaporkannya kepada aparat kepolisian sektor Ciputat. Petugas dengan gerak cepat datang ke lokasi dan menangkap pelaku di rumahnya yang sudah dikerumuni oleh warga sekitar. Di tempat terpisah, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodi mengatakan pihaknya membenarkan peristiwa tersebut dan telah mengamankan pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban. Hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Ini beserta anggota dari Babinsa Koramil Ciputat turun menerima laporan informasi dari warga masyarakat Kelurahan Ciputat tepatnya di Jalan Empang ada mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Saat itu juga kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mengamankan pelaku. Dan memang betul bahwa pelaku setelah kita interogasi ternyata memang ada laporan yang disampaikan sebelumnya oleh warga masyarakat di Polres Tangsel, di tempatnya di unit PPA sampai saat ini penanganannya dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangsel. Sementara itu, Polsek Ciputat sudah menyerahkan kasus pencabulan anak tiri tersebut ke unit PPA Satreskrim Polres Tangsel dan pelaku juga sudah dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Sebanyak 32 pendaki dievakuasi oleh tim Basarnas Makassar di Gunung Bawah Karayeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025. Puluhan pendaki diduga menderita hipotermia hingga mengalami masalah lambung saat merayakan HUT ke-80 RI. Satu orang meninggal dunia akibat terkena hipotermia saat mendaki. Sebanyak 32 pendaki dievakuasi tim Basarnas Makassar saat memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI di Gunung Bawah Karayeng. Satu orang pendaki bernama Irfan, 24 tahun, dilaporkan meninggal dunia diduga karena hipotermia berat. Kasih Operasional Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan sebagian besar korban mengalami hipotermia. Sementara yang lainnya mengalami masalah asam lambung dan ada yang terpisah dari rombongan. Korban Irfan diketahui melakukan pendakian bersama 16 orang rekannya sejak 12 Agustus dan tiba di puncak pada 16 Agustus 2025. Namun saat menunggu pagi, korban ditemukan dalam kondisi hipotermia parah oleh tim Siaga Merah Putih. Setelah menjalani penanganan darurat, korban segera dievakuasi dengan ditandu menuju kaki gunung, namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga dan dibawa pulang ke Desa Carubu dengan ambulans. Dari Sulawesi Selatan, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Strondol, Kecamatan Banyumanik, Semarang pada Minggu pagi 17 Agustus 2025. Kecelakaan menyebabkan truk terguling dan motor rusak parah. 2 orang mengalami luka serius. Truk yang sedang mengangkut puluhan tabung oksigen terguling. Sepeda motor yang terlibat kecelakaan rusak parah, sementara pengendara dan penumpangnya mengalami luka serius. Salah satunya dikabarkan mengalami cedera di bagian kepala. Menurut informasi, laka terjadi di sekitar seberang Transmart Setiabudi. Warga yang berada di lokasi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Proses evakuasi truk yang terguling sudah dilakukan pagi itu oleh petugas terkait. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.
Dari Banyumanik, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Gang Sadar Ujung, Kelayan A, Banjarmasin Selatan pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 00.10 WITA. Kebakaran terjadi tepat setelah warga merayakan Hari Kemerdekaan. Api hampir melahap belasan rumah sebelum berhasil dijinakkan. Teriakan dari warga yang masih berada di warung membangunkan penduduk sekitar yang telah terlelap. Dalam situasi panik, sejumlah warga langsung memukul tiang listrik dan mengevakuasi barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi dan mendapat bantuan dari relawan serta warga sekitar. Api berhasil dijinakkan dalam waktu kurang dari 45 menit sebelum merembet ke rumah-rumah lain. Hingga saat ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan dan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab awal kebakaran. Warga diimbau untuk lebih waspada, terutama setelah acara perayaan dan memastikan semua sumber api telah padam sebelum istirahat. Dari Banjarmasin, Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Diduga lupa menarik tuas rem tangan, sebuah truk kontainer menabrak dua sepeda motor yang tengah terparkir di pinggir jalan Latu Menten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Satu orang yang tengah menunggu di atas motor harus dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka di bagian kepala untuk mendapatkan penanganan medis. Sebuah truk kontainer dengan nomor polisi B9734 UEJ terlibat kecelakaan dengan dua sepeda motor yang tengah terparkir di Jalan Latu Menten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Menurut salah satu pemilik sepeda motor, peristiwa ini terjadi saat dirinya tengah berbelanja di warung di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian terdapat kontainer yang berhenti tepat di belakang kendaraannya. Saat sang sopir truk turun untuk berbelanja, seketika truk kontainer tersebut jalan dengan sendirinya hingga menabrak dua kendaraan roda dua yang tengah terparkir. Akibat peristiwa ini, satu orang yang tengah berada di atas motor menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Diduga sang sopir truk tidak menarik ruas rem tangan saat kendaraannya berhenti. Lagi beli belanja ke warung Madura. Anak saya nunggu di atas motor. Terus pas saya mau selesai udah bayar, saya mau naik motor, mobil ini jalan sendiri. Saya minggir, anak saya kena anak saya mental, motornya masuk ke kolong anak saya. Satu orang. Ya. Lukanya di mana, Bu? Kepalanya sakit sama ini lecet. Kena kaca kan mau truknya kan kaca pecah. Abangnya lagi beli minum di warung sama kayak saya. Tiba-tiba mobilnya jalan sendiri. Oh, lupa di rem tangan. Nggak tahu, kayaknya mungkin nggak kuat kali apa gimana, nggak ngerti deh, pokoknya mobilnya jalan sendiri aja. Untungnya di depannya ada mobil lagi, mobil gede, jadinya mobil ini berhenti gitu karena ketahan mobil satu lagi. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani Kepolisian Unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pencarian Hendra, warga Kabupaten Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas berakhir duka setelah 3 hari dinyatakan hilang. Setelah melakukan penyisiran selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Hendra, warga Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas, Kalimantan Barat. Setelah melakukan penyisiran selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Hendra, warga Landak yang hilang saat mandi di Sungai Sajingan, Sambas, Kalimantan Barat. Menurut Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra, korban ditemukan sekitar 109 meter dari titik diduga tenggelam. Sebelumnya korban sempat berpamitan untuk mandi di sungai, namun tak kunjung kembali. Warga sempat melakukan pencarian mandiri sebelum melaporkan ke tim SAR. Setelah ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga Dusun Mindongan, Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan lansia yang tewas di dalam rumahnya. Korban diduga tewas dibunuh oleh anaknya sendiri yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Polres Wonogiri mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan lansia yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Dusun Mendongan, Kelurahan Karanglor, Kecamatan Manyaran. Korban yang bernama Samira Hayu, 57 tahun, ditemukan tewas pada Kamis malam 14 Agustus 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan,
polisi mengamankan anak kandung korban bernama Dwi Utomo alias Uut 40 tahun sebagai saksi dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan warga Wonogiri tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka di kepala korban yang diduga akibat senjata tajam. Namun di tengah kegiatan, saudara korban datang melapor tentang kondisi rumah korban yang gelap gulita yang tidak seperti biasanya. Warga kemudian beramai-ramai ke rumah korban dan menemukan ibu malang tersebut sudah tidak bernyawa. Ada kegiatan kerja bakti wonten ing jalan raya menuju Mindungan. Kan ada kegiatan kerja bakti. Dilalah niku warga niku enten nyusul teng kerja bakti niku. Niku sanjang griyane Semi Rahayu niku dalam keadaan gelap. Saya inisiatif untuk membuka pintu. Dilalah pintu nggak dikunci, terbuka, di situ sudah terlihat jenazah dengan berlumuran darah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyatakan bahwa polisi telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain mandau, parang, beserta gagang dan sarungnya, ring pengunci besi, satu baju biru bernoda darah, serta potongan rambut korban. Tetapi kita dalam proses pendalaman ada dugaan yang sudah diamankan. Tapi kita dalami secara saintifik, karena kita harus buktikan tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pendalaman secara saintifik. Jadi mohon sabar, kita buktikan dulu apakah yang bersangkutan memang benar pelakunya atau bukan. Kita nanti dalami yang sudah kita amankan. Pengakuannya membunuh pelakuan. Pengakuannya seperti itu. Tapi kita tidak boleh beranggapan seperti itu hanya satu alat bukti didukung dengan alat bukti yang lain. Begitu ya. Jadi terduga. Iya, jadi masih terduga. Petugas masih melakukan pendalaman terkait kasus pembunuhan tersebut. Namun kuat dugaan pelaku pembunuhan adalah anak kandung korban sendiri yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung menangkap seorang anggota komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di 25 TKP. Pelaku diringkus petugas dari hasil rekaman CCTV saat akan berangkat melakukan pencurian sepeda motor ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni. Berbekal rekaman kamera CCTV, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap seorang anggota komplotan pelaku pencurian sepeda motor berinisial RA, warga Kabupaten Lampung Timur. Saat ditangkap, pelaku mengaku telah beraksi di 25 tempat di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Pelaku diringkus di Pelabuhan Bakauheni saat akan pergi ke Pulau Jawa untuk kembali melakukan aksi curanmor. Dari penggeledahan, pelaku kedapatan membawa 13 anak kunci letter T yang biasa digunakan untuk merusak lubang kunci motor. Dalam melakukan curanmor, pelaku RA beraksi bersama rekannya berinisial D yang masih dalam pengejaran petugas. Komplotan ini biasanya menggondol sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dengan gerbang terbuka. Berdasarkan penyidikan sementara, tersangka RA ini telah melakukan sekitar 25 pencurian dengan pemberatan khususnya terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Modusnya dengan mobile hunting. Beliau ini yang berperan sebagai pemetiknya, sementara si D yang masih kami cari itu berperan sebagai jokinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka RA bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 kg milik jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan itu, petugas menangkap seorang supir truk yang bertugas mengirim sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah Rp10 juta per kilogram. Upaya pengiriman 2 kg sabu-sabu milik jaringan Malaysia digagalkan BNN Provinsi Lampung di area gerbang tol Natar, Jalan Tol Lampung pada Selasa 12 Agustus lalu. BNN melakukan penggeledahan terhadap truk dan menemukan 2 kg sabu di bawah truk yang telah dimodifikasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, sang sopir berinisial SA yang merupakan residivis kasus narkoba mengaku bertugas membawa 5 kg sabu dari Sumatera Selatan menuju Lampung dengan upah Rp10 juta per kilogram. Berdasarkan hasil interogasi kepada tersangka dan peroleh keterangan bahwa tersangka diperintah oleh tersangka atas nama B, inisial BM, DPO Umat di Malaysia, dan C
Jadi kan dijanjikan upah 10 juta. Sebelum teridentifikasi oleh tim, tersangka sempat menurunkan 3 bungkus narkotika kurang lebih 3 kg pada seseorang yang tidak dikenal atas perintah TM tadi, Bidara Natar Jandimas, Lampung Selatan. Atas perbuatannya tersangka SA bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Immanuel Siborangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tia Radianti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.